nikmat Al-Quran luar biasa. Dan Al-Quran ini mengandung penjelasan tentang sifat-sifat Allah yang jauh lebih kaya, lebih banyak dibanding apa yang ditemukan pada kitab-kitab terdahulu. Maka tinggal kita saat ini mentadaburi, ya, karena hikmah atau maqasid utama dari penurunan ayat-ayat suci Al-Quran ini adalah sebagai penjelasan satu untuk kita umat manusia, lalu sebagai obat, sebagai tibyan, dan sekaligus sebagai syifa, obat untuk diri kita, antara lain sebagai bahan kita berzikir. Manakala kita berzikir, ingin berzikir dengan zikir yang paling mulia, maka berzikirlah dengan ungkapan-ungkapan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Quran. Di situ kita juga akan menemukan penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang dijamin paling valid, paling sahih. Jadi kalau seseorang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu bingung, tidak perlu mencari buku-buku yang lain. Al-Quran ini sudah mengandung penjelasan yang paling valid dan terbaik. Kita baca misalnya surah Al-Fatihah, kita baca ayat kursi, ayat paling agung dalam Al-Quran, ternyata isinya juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum ini dua sifat yang sangat agung. Al-hayyu artinya hidup, maha hidup, dengan alif wal lam artinya yang hidupnya paling sempurna. Kita tadi hidupnya berkurang, sebagai manusia pun hidupnya minor, dan itu pun tidak lengkap. Dalam setiap hari kita tidak hidup sepenuh hari. 24 jam kita gunakan berapa? 5 atau 6 jam tuan-tuan tidur. Itu hidupnya berkurang karena kita setengah mati. Tapi Allah di sini disebutkan Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Kemudian Al-Qayyum, Al-Qayyum yang maha mengatur. Jadi Allah tidak hanya hidup kemudian beraktivitas sendiri saja, tapi Allah juga mengatur yang lain. Yang diatur oleh Allah bukan main banyaknya. Yang pengurusi masjid mengatur berapa orang di masjid? Maksimum mungkin 100 orang. Raja mungkin maksimum, raja negara bagian mengatur mungkin 200.000 orang. Raja kerajaan atau perdana menteri mengatur maksimum hanya berapa juta orang. Itu pun mengaturnya tidak setiap hari. Itu pun memiliki banyak pasukan yang dia tidak atur secara langsung. Dan itu pun sudah sangat penat, sangat sibuk, dan memerlukan istirahat, memerlukan cuti. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyu, hidup secara sempurna, sama sekali tidak pernah tidur atau mengantuk, dan Al-Qayyum yang maha mengatur yang lain. Makanya kullu yaumin huwa fi sya'nin, setiap hari Allah Subhanahu wa taala selalu punya urusan. Tuan-tuan berdoa, Allah mengijabah. Tuan-tuan beribadah, Allah mengawasi dan mengabulkan. Apabila tuan-tuan masuk ke dalam solat, membaca surah ini, Al-Fatihah, mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seketika itu Allah Subhanahu wa taala menjawab sebagaimana diterangkan dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamidani abdi. Dalam satu masjid mungkin ada 50 orang yang sholat, masing-masing dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sama sekali letih atau sama sekali tersibukkan, tidak. Semua masing-masing dijawab secara khas oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, tidak bisa kita bayangkan. Apabila kita mengatakan Ar-Rahmanur Rahim, kita ulang lagi pujian kepada Allah, Allah langsung menjawab, Asna alayya abdi, hambaku mengulang-ulang pujian untukku. Kalau kita memuji orang yang kita sukai atau orang yang kita kagumi, kita memuji
itu kita menyampaikan rasa suka. Lalu kalau dia diam, kita pun sudah cukup. Apabila dia menjawab, rasa bangga kita bertambah. Apalagi kalau yang kita puji adalah Allah Rabbul Alamin, yang menciptakan semua kita, yang mewujudkan kita semenjak kita ada sebagai janin dalam perut ibu sampai kita meninggal, dan senantiasa menjadi tumpuan harapan kita. Kita memuji dia, dia membalas, hamidani abdi, hambaku sudah memuji aku. Padahal itu kewajiban kita, tapi mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil yang belajar di sekolah, ketika betul mengerjakan tugas, dipuji oleh gurunya, oleh cikgunya, luar biasa bahagianya. Apalagi kita mendapatkan tugas yang sangat ringan, berdiri sholat mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dijawab oleh Allah, hamidani abdi. Lalu kita bertambah lagi ar-rahmanur rahim. Ar-rahman artinya yang maha pengasih, dengan kasih sayang yang sempurna ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, yang kasih sayangnya itu disampaikan ke mereka-mereka yang layak dan dikehendaki oleh Allah untuk menerima kasih sayang, masing-masing dengan kadar yang ditetapkan Allah. Termasuk orang-orang kafir pun dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap diberikan rezeki di dunia, tetap diberikan kemudahan, bahkan iblis pun tetap diberikan rahmat oleh Allah. Tetapi rahmat ini akan dikekalkan hanya bagi mereka orang-orang yang beriman. Akan dikekalkan oleh Allah. Rahmat Allah dinyatakan dalam Al-Quran mencakup segala sesuatu ciptaan Allah, tapi akan dikekalkan hanya bagi orang-orang yang memang beriman. Ini kita bisa tadabburi ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanur Rahim. Lalu Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku mengulang-ulang pujian kepadaku. Kalau kita mengetahui itu dan menyadari, langsung muncul, kalau seperti itu saya akan ulang terus membaca Al-Fatihah, saya akan banyak-banyak solat, saya akan banyak-banyak juga memuji Allah dengan yang lain-lain yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Apabila kita membaca Maliki Yaumiddin, pertama kita menyebut Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji itu bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kadang-kadang kalau kita sedikit masuk ke satu perkara yang sering mengganggu tadabbur kita terhadap sifat-sifat Allah dari Al-Quran dan Sunnah adalah adanya perdebatan kalam. Termasuk dalam ayat ini, Mu'tazilah mengatakan alhamdu tidak bermakna seluruh pujian, seperti dikatakan Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf. Dengan alasan apa? Mereka menganggap perbuatan manusia tidak diciptakan oleh Allah, tapi ada dengan sendirinya, atau diciptakan oleh manusianya itu sendiri. Ini pun tidak masuk akal. Kita tiba-tiba muncul kehendak dalam hati. Bukan kita yang mencipta kehendak. Untuk mencipta kehendak pun kita perlu kehendak baru, kehendak mencipta. Jadi jelas ini bukan kita yang mencipta. Ini semata-mata diciptakan oleh Allah kehendak itu. Sehingga kehendak untuk sholat itu diciptakan oleh Allah. Dan dengan kehendak itu dan kemampuan yang juga diciptakan oleh Allah, kita berhasil melakukan ibadah sholat. Maka yang layak dipuji adalah Allah. Dan seluruh pujian, karena semua kebaikan yang ada di dunia ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena memahami ayat suci Al-Quran ketika ingin mentadabburi hikmah dan maqasid dari sifat-sifat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di situ dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, sehingga bisa betul-betul meresapi, memahami secara benar, meresapi dan menghayati makna-maknanya itu secara lengkap atau semaksimal mungkin.